Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin al-fatih lima ghadab wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para asatidzah wal hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih dilimpahi rahmat, keberkahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala baik zahir maupun batin, sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita niatkan menuntut ilmu, kita niatkan untuk silaturahim, kita niatkan i'tikaf, kita niatkan untuk ta'alluq bil masajid, dan kita niatkan untuk berkumpul dalam perkumpulan yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita lakukan pada saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita, ditutup segala aib dan kesalahan kita, disampaikan hajat maksud dan tujuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dilapangkan dadanya, diluaskan rezekinya, dan kita semuanya beserta seluruh keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, serta seluruh keturunan serta kerabat kita, dengan sebagai hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kepada pelajaran kita pada pagi ini, insyaallah kita baca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ali bin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani, di mana beliau ini adalah seorang ulama besar dan termasuk daripada salah satu punggawa daripada ulama-ulama Syafi'i. Beliau hafal Al-Quran di usia yang ke-9 tahun dalam keadaan yatim piatu. Jadi beliau lahir ibunya udah nggak ada. Nggak lama beliau besar sedikit, murahik, terus abahnya meninggal. Kemudian dititipkan di pesantren. Kalau dulu pesantren namanya kutab. Pesantren sampai hafal Quran usia 9 tahun. Usia 12 tahun sudah menjadi imam di Masjidil Haram. 12 tahun. Kemudian beliau mempelajari banyak ilmu dan beliau memiliki ketertarikan khusus dalam masalah ilmu hadis dan yang berkaitan dengan hadis, baik itu matan maupun sanadnya, dirayah riwayah, juga rijalul hadis, para perawi-perawi hadis. Beliau banyak menulis hasil karya. Di antara karya-karya beliau adalah yang ada di tengah-tengah kita saat ini, yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang kata sebagian ulama ini kitab sebetulnya ditulis untuk putra beliau. Beliau menikah pertama dengan seorang wanita, cuman punya anak perempuan semua, punya anak 4 perempuan semua. Akhirnya nikah lagi, dapat anak perempuan lagi. Nah, kebenaran istri tuanya ini punya hamba sahaya perempuan cantik, keturunan Tatar, Mongol. Istrinya tahu ini beliau suka sama budak perempuannya. Kalau budak perempuan kan boleh diapain aja Pak ya. Sekarang kagak ada budak perempuan Pak. Budak perempuan karena gak dapat anak perempuan dari istrinya, maka yamil ila jariyatih, punya keinginan kepada budak perempuannya. Istrinya tahu, wah ini laki saya ini demen nama budak perempuan saya, buru-buru dijual sama istrinya. Buru-buru dijual ini, mau harga berapa kayak bodo amat lah, yang penting dijual, jangan sampai ngedeketin sama laki saya. Lah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pinter, dia suruh temannya beli.
bilwakalah, dengan cara mewakilkan, tolong itu beli budak buat saya. Dibeli sama temannya, dibawa itu budak, carikan rumah, taruh di situ. Akhirnya beliau mencampuri budaknya, hamil, lahir anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini kemudian dididik sama beliau, tulis ini kitab Bulughul Maram untuk hafalan anaknya. Tapi ya al-amal lana wal ikhtiyar lana, walakin al-qada wal qadar 'inda Allah. Tapi anaknya nggak bisa menghafal ini kitab Bulughul Maram kecuali hanya beberapa bagian saja. Justru murid-muridnya yang hafal semua, anak-anaknya. Tapi tetap anaknya menjadi qudah, menjadi hakim di masa itu. Ini sedikit tentang beliau. Beliau juga menulis Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari dan yang lain-lain. Maka di tengah-tengah kita ini adalah kitab yang beliau susun berupa kitab-kitab hadis. Sudah pegang bapak-bapak ya? Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan-urutan fikih. Dan kita kemarin sudah masuk ke dalam hadis yang pertama, haitsu qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa kutubihi fi dharain amin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah laut, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu adalah suci, mensucikan airnya dan halal bangkainya. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh al-Imam al-Arba'ah. Wa Ibnu Abi Syaibah lahu. Jadi al-Arba'ah ini kalau di dalam Bulughul Maram, Bulughul Maram ini diambil dari sumbernya 7 kitab hadis. Dari mulai Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kalau dibilang Rawahus Sab'ah, diriwayatkan oleh 7 beliau, ya semuanya berarti di dalam semua kitab itu ada hadis itu. Kalau dikatakan muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Kalau dikatakan Rawahu sittah, diriwayatkan oleh 6 perawi hadis, artinya hadis itu ada di dalam seluruh 7 kitab itu kecuali kitabnya Ahmad bin Hanbal. Kalau dikatakan rawahu khamsah, diriwayatkan oleh 5 perawi hadis, artinya seluruh 7 itu meriwayatkan hadis kecuali di kitab Bukhari dan Muslim. Kalau dikatakan rawahu terus, ini ada kode-kodenya gitu ya. Ini ada di dalam muqaddimah, ada di dalam muqaddimah kitab Bulughul Maram. Kita nggak baca sih kemarin ya, tapi bapak-bapak kalau ada kitabnya cukup dibuka di situ. Yang dimaksud rawahul khamsah, arba'ah, sittah dan seterusnya itu ada kode-kodenya tertentu. Maka akhrajahul arba'ah, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh imam yang ketujuh itu kecuali Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Walafdhu lahu, dan lafaz ini merupakan lafaz yang ada di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga oleh al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam Ibnu Khuzaimah ini muridnya Imam Muslim dalam ilmu hadis. Beliau juga menulis kitab hadis yang bernama Sahih Ibnu Khuzaimah. Adapun Ibnu Abi Syaibah juga beliau banyak meriwayatkan hadis. Kita sudah ceritakan di awal tentang siapa itu Abu Hurairah, bahwa beliau ini termasuk salah satu daripada ahlu suffah, daripada kalau bahasa sekarang santrinya Nabi yang tinggal di Masjid Madinah pada waktu itu. Saya ada video tentang bagaimana awal mula Masjid Nabi dibangun, kenapa bisa ada. Jadi Masjid Nabi itu yang dikasih atap cuma depan sama belakang. Depannya itu menghadap ke arah Makkah, belakangnya menghadap ke arah Syria, Palestina, ke arah utara. Depannya menghadap ke arah selatan. Awalnya masjid itu atapnya cuma ada yang ke arah utara.
Karena memang Nabi begitu hijrah ke Madinah, bikin masjid di Kuba, kemudian masuk ke dalam jantung kota Madinah, bikin lagi masjid di situ, kiblatnya masih ke arah Baitul Maqdis. Sehingga yang dikasih atap, yang di bagian imam itu arahnya ke utara. Sampai akhirnya diejek-ejek sama orang Yahudi. Coba lihat tuh Muhammad, katanya ngakunya bawa agama asli tapi ngikutin kita kiblatnya. Nabi Muhammad minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dipindah ini kiblat. 17 bulan baru digobol. Kita minta sama Allah, doa sama Allah, kadang-kadang sebulan kagak dikasih udah puring. Ya, ini saya doa nggak dikasih. Nabi Muhammad 17 bulan baru qad nara taqalluba wajhika fis sama. Terus baru dipindah ke kiblatnya, pindah ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka yang atap yang tadinya ada di sebelah utara dipindah, cuman nggak dipindah semua. Setengahnya diambil karena kan dari tiang-tiangnya itu dari tiang kayu kurma ya. Dicopot setengahnya, nah kemudian dipindah ke arah selatan. Sehingga masjidnya Nabi pada waktu itu yang dikasih atap depan sama belakang aja. Yang di arah selatan sama di arah utara, di tempat pengimaman sama di belakang masjid. Nah di belakang masjid ini ketika itu banyak orang-orang yang masuk Islam dari berbagai penjuru desa. Mereka datang ke Madinah nggak punya keluarga, nggak punya kerjaan, nggak punya tempat untuk mereka tinggal. Akhirnya mereka tinggal di masjid. Nah mereka tinggal di belakang masjid yang ada atapnya itu. Ada sekitar 80 sampai 70 orang. Ya mereka di situ aja udah. Di situ, nah itulah mereka disebut sebagai ahlu suffah. Suffah itu berarti sagaf. Suffah itu artinya atap. Berarti ahlu suffah itu orang yang tinggal di bawah atap masjid. Tengah-tengahnya bolong, nggak ada atapnya. Bawahnya lantainya ya tanah gitu ya. Cuma diratain sama sahabat Nabi. Kalau masjid kita sekarang, oh masya Allah, ya, masya Allah. Dan salah satu daripada ahli suffah diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Gala beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW di dalam masalah laut, huwa tahur ma'uhu. Tahur, ulama membagi air itu menjadi 3 macam. Pertama tahur, kedua tahir, ketiga najis atau mutanajis. Jadi tahur itu bukan tahir. Tahur itu sighah mubalaghah min kalimat tahara. Jadi kalimat yang sighah mubalaghah itu yang menunjukkan tentang sesuatu yang sangat gitu ya. Makanya ada syakir, ada syakur, ada kafir, ada ghafur ala wazni fa'ul. Ya, ini isim fa'ilnya fa'il. Jadi tahir itu suci, tapi kalau tahur melebihi daripada suci. Artinya apa? Suci lagi bisa mensucikan. Kalau tahir suci saja tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ada wa tahir. Syakir berterima kasih, tapi syakur teramat sangat berterima kasih. Ghafir mengampuni, memaafkan, tapi ghafur teramat sangat mengampuni dan memaafkan. Ada wasnu al-mubalaghah, ya. Ini masuknya dalam ilmu sharaf biasanya hal-hal seperti ini. Wa tahur ma'uhu, air laut itu tahur, artinya suci lagi mensucikan. Jadi ceritanya waktu itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pergi berlayar nyari ikan, karena sebagian daripada penduduk Jeddah terutama itu kan ada di dekat pantai dia ya. Yang pernah haji, pernah umroh nih. Kebenaran saya belum pernah, mudah-mudahan doain biar kita yang belum pernah bisa berangkat ke sana insyaallah. Amin. Itu banyak yang jadi nelayan juga di sana. Banyak yang jadi nelayan. Dan kadang-kadang mereka dagang juga lintas pulau ya. Bahkan bukan lintas pulau lagi, lintas benua. Mereka ke Habasyah kadang-kadang ya, ke daerah Afrika. Ke daerah Afrika. Jadi pelayaran di zaman Nabi SAW itu memang sudah ada.
sudah ada di situ. Makanya ada hadis tentang Dajjal yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Awalnya beliau ini adalah orang Nasara, kemudian masuk Islam dan ketemu Dajjal saat di pelayarannya. Ya. Ketemu Dajjal saat berlayar, dia beberapa orang dengan perahu, kemudian terdampar akibat ombak segala macam di satu pulau. Ketemu Jassasa, ketemu satu makhluk binatang yang bulunya, semua tubuhnya bulu sampai nggak tahu mana depan mana belakang. Ya, ini ada hadisnya ya. Jassasa namanya. Jassasa disebut Jassasa karena ini makhluk adalah asistennya Dajjal yang tugasnya nyari tahu kabar berita dunia luar. Maka disebut Jassasa dari kalimat jassa yajussu. Ya, ini kata Nabi SAW, wala tajassasu. Wala tajassasu, dan jangan kalian suka tajassus. Tajassus itu apa? Mencari-cari sesuatu yang tidak kelihatan, ngorek-ngorek, kepo kalau kata kita. Tajassus, kita ini kan memang suka kepo ya, suka kepo dengan masalah-masalah yang sebenarnya bukan urusan kita. Makanya orang Indonesia kalau ada motor jatuh aja macet langsung jalan itu, kan gitu. Motor jatuh macet jalan, setiap yang lewat berhenti ngeliat, nolongin maka ada, ya ngapa sih itu orang berhenti ngeliat. Itu salah satu sifat tajassus, udul, kan gitu. Kadang-kadang kita juga suka nanya tetangga kita, kemarin udah rame-rame di sebelah, ada apa sih itu? Kayaknya ada piring pecah apa segala macam. Itu kenapa? Ada urusan apa itu? Nah, ada buat tajassusul fudul. Ya, fudul itu cari berita yang sebenarnya nggak perlu. Maka kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak dia perlukan. Jadi kalau kita suka mencari-cari sesuatu yang sebetulnya nggak perlu, dan yang tidak diperlukan itu banyak, bukan hanya perbuatan, tapi pikiran, hati, dan perbuatan. Pikiran kita seperti itu kadang-kadang suka kepengen tahu apa-apa yang nggak perlu tahu. Ini kemarin perasaan lewat sini nggak ada ini rumah tingkat sampai 3 sekarang ada, siapa sih yang punya, orang mana ya? Emang mau ngapain? Beli. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini sifat salah satu tajassus gitu ya. Nah, ketemu Tamim Ad-Dari, Al-Jassasa. Jadi pelayaran pada zaman Nabi itu sudah jamak, sudah dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Maka di antara pelayar itu, entah itu nelayan entah siapa, datang sama Nabi Muhammad SAW, nanya, ya Rasulullah, inna laisa minna minal ma'i illa qalil wa nuridu an natawadda. Ya Rasulullah, kita ini pergi belayar bawa air tawar cuma sedikit. Ketika kita mau sholat, kalau kita pakai ini air, karena mutlaknya nama air itu ya air yang tawar, itu air. Kalau asin tidak diitlakkan air biasanya gitu kan. Namanya air itu ya tawar. Kalau asin, ini air apaan sih kan gitu. Mutlaknya air itu ya tawar gitu ya. Sifatnya air itu tawar, sehingga sahabat ini nanya air laut, emang pada kagak tahu itu air laut apa? Air juga, iya air, tapi mutlaknya, jamaknya air itu rasanya tawar. Maka sahabat saking hati-hatinya, mereka bertanya, ini air laut bagaimana? Soalnya nggak seperti sifat air biasanya. Ini asin, milhun ujad, asinnya sampai pahit. Apa juga sama dengan sifat air yang lain? Ya begitu. Kalau kita nggak tahu kan sok tahu Pak. Ya. Ini gimana? Menurut saya begini. Emang agama menurut pikiranmu kan gitu. Ayo kata. Tapi sahabat nanya, ya Rasulullah, ini bagaimana nih? Kita berlayar airnya sedikit. Kalau kita mau sholat, kita wudhu air habis. Kita masih di tengah laut, kita nggak bisa minum. Gimana? Apa kita tayamum aja? Tayamum sudah dikenal waktu itu. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Apa tayamum? Tayamum gimana tayamum? Kata Nabi SAW, al-bahru tahurun ma'uhu. Oh enggak, kalian kan ada di tengah laut, ambil aja dari air laut, kalian wudu dari air laut, karena air laut itu suci, mensucikan airnya. Dijawab sama Nabi. Wal hillu maitatuhu, ditambahin sama Nabi,
Karena Nabi tahu biasanya nelayan kadang-kadang kalau nggak dapat hasil nggak keburu pulang. Maka akhirnya mereka kadang-kadang tinggal tetap di laut sebelum bawa hasil, mereka nggak pulang, bekal makanan sedikit. Maka Nabi langsung tegaskan juga, sekalian juga nih, ente nanya masalah laut, kalau ente kehabisan bekal makanan di laut, ente ngeliat di laut ada bangkai ikan, makan aja, kagak ngapa-ngapa, itu mah. Begitu ceritanya. Boleh hilu maitatu, bangkainya laut itu halal. Baik. Ini masalah air laut dan halal bangkainya, sehingga padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitatu", diharamkan atas kalian bangkai. Waddamu lahmul khinzir, kan diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Di situ Allah mengecualikan kan di situ, Pak? Tidak ada. Jadi hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, segala jenis bangkai. Kalau menurut Al-Qur'an segala jenis bangkai, hatta ikan haram. Ya. Hatta ikan haram menurut ini ayat. Ya. Bahwasanya semuanya itu haram karena tidak ada pengecualian di dalam ayat itu. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang Rasulullah SAW yufassir wa yufassil, jadi menjelaskan dan merinci tentang hukum. Makanya beliau itu yuharrimu alaihi apa namanya? Yuhallu alaikumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Beliau itu termasuk syari itu yang punya wewenang untuk menetapkan hukum. Jadi penetapan hukum di dalam agama kita bukan hanya Quran, tapi juga merupakan ketetapan dari Rasulullah SAW. Maka dijelaskan sama Nabi, ini namanya takhsis, ini namanya pengkhususan daripada yang am, bentuk umum. Amnya semua bangkai itu haram dalam Quran. Dalam Quran semua bangkai itu haram. Sama seperti misalnya kita wudu, menurut mazhab Syafi'i nyentuh perempuan kan batal ya. Menurut mazhab Syafi'i. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Nah, kemudian kalian mau wudu tapi nggak ada air, maka tayammum. Sebetulnya ayat itu berkaitan dengan tayammum. Di dalam ayat itu aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, disebutin nggak perempuannya mahram atau bukan mahram? Enggak. Berarti nyentuh perempuan mana sebetulnya mau batal gitu. Menurut ayat itu. Atau menyentuh perempuan. Terus dari mana datangnya taksis bahwasanya yang batal itu kalau bukan mahram, kalau mahram agak batal? Dari mana datangnya itu? Sementara ayat itu menerangkan seluruh perempuan. Makanya itu kita harus berhati-hati di dalam istikhraj wa istinbatul hukmu. Ya, istinbatul hukmi minan nusus, harus hati-hati ketika kita mengambil hukum dari nas, baik itu ayat maupun hadis. Kadang-kadang kita ngambil hukum langsung dari Quran dan hadis, sehingga kemudian dia tidak merasa perlu kepada para ulama, apalagi yang namanya madhab. Kalau ketemu namanya madhab, alerginya luar biasa. Islam tidak bermadhab. Kalau ada apa langsung kepada Quran dan hadis, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan begitu dalam masa Rasulullah SAW, tidak ada madhab. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau engkau berselisih paham terhadap suatu perkara, maka hendaknya engkau kembali kepada Quran dan hadis. Maka akhirnya ada di antara kita yang merasa bahwasanya saya kalau beribadah tidak perlu kepada imam-imam madhab. Saya cukup mengambil dari Quran dan hadis. Ini awal mula seseorang tergelincir di dalam agamanya. Maka kemudian tidak heran muncullah yang namanya Ahmad Musaddiq, Mirza Ghulam Ahmad, Lia Eden, dan yang lain semacamnya. Karena mereka dirasa tidak perlu kepada para ulama, dan mereka bisa menggali sendiri apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dengan pikiran mereka, tidak berguru. Hasilnya dhalut
mudil, hasilnya sesat menyesatkan. Nah, gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu tanya ahlinya. Yang ngerti, yang ahli tentang masalah agama itu ya ahli agama. Kadang-kadang kita suka salah nanya cara bikin semur jengkol sama ustaz. Cara bikin semur jengkol begini. Belum mana tahu ustaz cara bikin semur jengkol. Nanya agama sama tukang sayur. Lah, bagaimana sih sholat yang benar? Tukang sayur mana tahu. Kalau nanya kangkung, bayam tahu. Kan begitu. Kadang-kadang kita suka salah nanya. Likul lifannin rijalu, setiap bidang ada ahlinya. Maka kalau kita menyanyikan suatu perkara, cari dulu ahlinya yang mana. Kita kalau sakit gigi kan nggak datang ke dokter jantung, Pak. Ya, nggak mungkin datang ya ke dokter gigi. Kalau kita datang ke dokter jantung, iya kalau dokter jantungnya hidup, dokter jantungnya hidup, dia nyadar diri, oh saya nggak ahli gigi ini model begini. Tapi kalau dokter jantungnya sotoy, menurut saya ini harus dibedah yang sebelah sini. Habis giginya rontok semua, dipretelin namanya, dibedah yang ini masih sakit juga, bedah yang satunya lagi kali, yang satunya habis sudah giginya. Aduh, ini namanya sotoy, maksakan diri. Ya. Maka banyak imam-imam termasuk Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya nggak semuanya dijawab. Ya. Oh ini perkara ini saya nggak tahu, perkara ini saya nggak tahu. Fa inna la adri, ya, nisfun minal ilm. Kalimat saya tidak tahu itu sebagian daripada ilmu sebetulnya. Kita karena takut disangka nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham, akhirnya kita bilang, oh begini menurut saya. Akhirnya main dan pikiran, bahaya itu sudah seperti itu, Pak ya. Nah maka madhab, ma ma'nal madhab? Apa itu madhab? Madhab dari kalimat dhahaba yadhabu dhahaban. Wa madhaban fa huwa dhahibun wa dzaka madhubun idhab la tadhhab madhabun madhabun midhabun. Madhabun madhabun midhabun. Madhab dari kata dhahaba artinya pergi. Ya. Makanya emas di dalam bahasa Arab disebut apa? Dengan kata dhahab. Kenapa? Karena orang beramai-ramai pergi ke situ, bertujuan mendapatkan itu, maka disebut dengan dhahab. Itu sesuatu yang membuat orang pada pergi ke situ. Dan madhab ini merupakan isim makan daripada kata dhahaba, artinya tempat pergi. Madhab itu artinya tempat pergi atau rujukan kalau kata kita. Kita mau kemana nih? Ke situ. Nah, ke situ itulah namanya madhab. Ila aina dhahabta? Kau mau pergi kemana? Uridu ila masalan suq, fasuq wal madhab. Maka pasar itu adalah madhab, tempat pergi. Maka madhab itu artinya adalah tempat pergi atau rujukan. Madhab Syafi'i kenapa disebut madhab? Madhab Hambali, Hanafi dan yang lainnya kenapa disebut madhab? Karena beliau-beliau ini menjadi tempat rujukan umat ketika umat merasa perlu penjelasan terhadap perkara-perkara agamanya. Maka disebut madhab. Jadi madhab itu bukan sesuatu yang mesti gimana, itu di bahasa Arab. Kita juga kalau nggak tahu satu perkara larinya kemana, Pak? Ke dokter. Ke dokter itu madhab. Ya. Dokter itu madhab, tempat kita pergi. Kita kalau misalnya mau tahu tentang masalah, saya punya batu ini kira-kira batu apa ini, kira-kira batu bacan apa batu apa, maka datang ke ahli batu itu namanya madhab juga, sama madhab ahli batu namanya kan gitu. Madhab itu tempat rujukan, jadi jangan alergi sama madhab. Ya, madhab itu tempat rujukan karena model kita orang ini adalah model orang yang tidak menguasai alat-alat untuk mengambil hukum langsung dari nas. Kita ini belum punya alatnya. Orang kalau mau mengambil hukum dari nas harus punya alatnya supaya benar. Kalau nggak punya alatnya, yang ada bukan makin benar, makin mencong. Kan gitu ya. Nah, apa alatnya? Maka di situ syurutul ijtihad namanya ulama kemudian mengkodifikasi tentang
alat-alat yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga seseorang itu bisa mengambil langsung hukum daripada nas atau berijtihad. Yang pertama harus menguasai bahasa Arab, baik itu daripada mufradatnya, kosakatanya, minal ma'ani, makna-maknanya, maupun qawaiduha, maupun kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah bahasa Arab itu adalah kaidah, ya, fushah, ada kaidah al-asasiyah. Kaidah al-asasiyah itu nahwu, saraf. Kaidah fushahnya balaghah, mantik, bayan, badi', dan selanjutnya harus kuasain. Jadi gimana kita bisa mengambil hukum dari satu nas padahal sumber daripada hukum kita Al-Quran dan hadits yang semuanya berbahasa Arab, tapi kita sendiri kagak ngerti bahasa Arab. Bagaimana mengambil hukum? Tapi kan banyak terjemahan, kalau dibohongin sama tukang terjemahan bagaimana? Kan kita nggak tahu, Pak. Kita datang nih ke Sukabumi, nanya sama orang, bang, ada cewek cakep misalnya, bang, kalau kamu cantik itu apa? Kata orang Sukabumi, maneh goreng. Nek, maneh goreng. Jadi tabok kita sama orang. Kan gitu. Bisa aja dibohongin sama terima kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak paham. Ya, jadi nggak punya alatnya kita. Yang pertama, syarat pertama aja kita udah rontok, udah nggak bisa. Bahasa Arab kita udah nggak bisa. Boro-boro kita nahu sorof. Tapi kan bisa, ya bisa, cuma na'am, la, haram, assalamualaikum, bismillah, kayak burung beok gitu kan, karena gitu. Jadi kita nih kudu ngerti itu. Ya, yang pertama, Pak. Yang kedua, menghafal Al-Quran. Quran hafal, minimal ayatul ahkam, minimal ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran. Nggak harus hafal semua, tapi minimal ayat-ayat ahkam dihafal. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kemudian bukan hanya hafal, tetapi mengerti maknanya, tafsirnya, asbabun nuzulnya. Kemudian mengerti mana khas, mana am. Mengerti juga mana muqayyad, mana mutlak. Mengerti juga mana yang mubham, mana yang sarih. Mengerti juga mana yang nasikh, mana yang mansukh. Mengerti juga tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat bil hadis, wa tafsir ayat bi aqwali sahabah. Mengerti tentang tafsir min aqwali ulama fi hadhil ayat. Udah rontok kita seadanya udah. Kita mah nggak bisa apa-apa. Ilmu kita ini nggak ada. Makanya karena kita nggak ada ilmunya, udah kita mengikut aja. Udah begitu. Ya. Ibaratnya kita nggak bisa bawa mobil pakai belaga ngarahin, pencet rem, pindahin gigi, kasih sen, lalu kagak ngerti nyupir pakai belaga ngarahin. Dia udah nih supir sendiri, kagak bisa, lo gimana sih? Kan kita jadi bedin mulu sama dia suruh dan seterusnya. Tapi dia kagak kan begitu, Pak ya. Nah, maka dari itu kita model yang tidak punya kompetensi di dalam mengambil hukum dari nas itu, ya sudah kalau gitu ngikut makmuman sama orang yang punya kemampuan untuk itu. Siapa yang punya kemampuan untuk itu? Nah, para ulama berabad-abad mengakui di antara yang memiliki kemampuan untuk itu adalah Imam 4 madhab, Abu Hanifah, ya, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun madhab itu banyak, sebetulnya bukan 4. Ada Imam Al-Laitsi, ada Imam Al-Thawri, ada Imam Dawud Al-Zahiri, ada Imam Al-Hadawi, dan banyak. Cuman kenapa kok sekarang cuma tinggal 4? Wah, itu ceritanya jadi kemana-mana. Kenapa? Ke air lagi dah. Ya, apuk-apukan mana-mana jadi kita. Ini sekedar pengetahuan buat kita ya, bahwa jangan kita alergi sama yang namanya madhab. Madhab itu tempat kita bertanya, begitu saja sudah. Karena kita nggak paham, maka karena mereka ini paham, kita nanya sama mereka. Menurut Imam Syafi'i ini hukumnya bagaimana sih? Begitu, kurang lebih. Ini saya nggak tahu nih hukumnya bagaimana nih. Nah, menurut beliau bagaimana?
menurut beliau ini halal, menurut beliau ini haram, menurut beliau ini sahih, menurut beliau ini harus begini. Oh ya sudah, sami'na wa ata'na. Sudah kalau gitu kita ikut aja udah, kita kagak ngerti aja gitu ya. Nah, ini kita ini namanya muqallid, yang ngikutin. Kita ini semuanya muqallid, kita ini semuanya ngikutin apa kata guru-guru kita. Guru-guru kita ngikutin guru-gurunya lagi, gurunya ngikutin guru-gurunya lagi, dan guru-gurunya itu ngikutin salah satu daripada arba'atul madzhab. Emang kita sekarang boleh pindah-pindah mazhab? Ya boleh aja. Emang harus Syafi'i aja? Ya enggak. Cuman masalahnya di Indonesia ini dari awal ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia mazhabnya Syafi'i, karena rata-rata datang dari Yaman. Yaman mazhabnya Syafi'i, masuk ke sini bawa mazhab Syafi'i, kitab-kitab yang dibawa kitab Syafi'i. Boleh kita tidak bermazhab Syafi'i? Boleh, cuman cari sendiri dah kemana nyari guru mazhab Hambali di Indonesia. Nyarinya kemana kita Pak? Kagak ada di sini. Nyari mazhab Hanafi boleh, silakan. Nyari mazhab Maliki yang katanya boleh makan kucing, tidak sono, pengen makan kucing mah. Kan gitu. Kali pengen makan kucing Pak, ikut mazhab Maliki aja dah. Ya udah cari gurunya mazhab Maliki. Nah, ada, kita nggak dapat di sini. Makanya itu kita bermadzhab Syafi'i karena guru-guru kita yang mengajari kita di sini, tempat kita bertanya rata-rata mazhabnya Syafi'i. Itu asal muasalnya begitu tuh Pak ya. Asal muasalnya begitu. Nah, tapi kan kita bisa mengira-ngira ini dalilnya lebih kuat yang mana. Kita punya kemampuan sampai sejauh mana sampai bisa mengatakan ini kuat ini lemah. Ini namanya tarjih. Namanya tarjih. Tarjih itu adalah menguatkan salah satu di antara dua. Maka mentarjih itu harus punya kemampuan sama seperti orang yang berijtihad, harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti tafsir, harus ngerti hadis, harus ngerti ijma, qiyas, dan yang lain-lainnya. Kita nggak bisa juga. Kadang-kadang kita mengatakan begitu. Ada ulama, ada pendapat yang mengatakan begini, ada pendapat yang mengatakan begini. Terus menurut kita gimana? Ya udah kita timbang aja mana yang kuat di antara duanya. Kau punya ilmu apa sehingga kau bisa menimbang-nimbang di antara keduanya mana yang kuat dan mana yang lemah? Kita nggak punya ilmunya, kan gitu. Jadi bagaimana? Ya udah yang aman udah ngikutin aja udah. Ya, muqallid. Kita nih muqallid. Ya, muqallid dan masdarnya itu taklid. Qallada yuqallidu taqlidan, dari kata qallada yuqallidu taqlidan, mengikuti, ya, melingkupi. Makanya kalung itu disebut qiladah. Kalung itu disebut qiladah. Jadi kita yuqallid itu artinya ditarik begitu tuh. Ya, muqallid ngikutin apa kata dia. Seperti itu. Kecuali kalau kita sudah punya kemampuan, silakan kalau sudah punya kemampuan. Wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Nah, ini merupakan tahsis daripada yang am, daripada ayat Quran hurrimat alaikumul maitah. Itu ditahsis sama hadis ini, ya, ditahsis sama hadis ini. Jadi boleh bangkainya. Sebetulnya yang halal yang haram itu bagaimana sih takarannya? Kadang-kadang kita suka nanya, ini hukumnya gimana? Halal apa haram? Misal cacing hukumnya gimana sih? Halal apa haram? Misalnya kelinci hukumnya gimana sih? Halal apa haram? Kodok bagaimana sih? Hukumnya halal apa haram? Kepiting kan begitu Pak ya? Kita suka nanya-nanya tuh, halal haram tentang satu perkara. Ini batasannya bagaimana? Sebetulnya halal sama haram itu terbagi menjadi dua. Al-muharramat atau al-muhrimat, perkara-perkara yang diharamkan itu terbagi menjadi dua. Ada perkara yang diharamkan secara zatnya, memang zatnya itu haram. Ini namanya haram aini, dzati, haram yang memang zatnya itu haram. Ada yang diharamkan karena hukmi, karena prosesnya, bukan zatnya. Zatnya halal, tapi prosesnya yang bikin itu jadi haram. Adapun yang perkara-perkara dzati aini yang diharamkan, apa saja itu diantaranya yang sharihud dalil fi tahrimihi, diantaranya yang jelas dalil yang mengharamkannya. Kalau ada dalil yang mengharamkannya, haram. Karena asalnya segala sesuatu itu halal. Asalnya segala sesuatu halal.
Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla dalil ala tahrimihi. Kaidahnya ulama begitu. Asalnya segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh dan halal sampai datangnya dalil yang mengharamkan. Asalnya bangkai halal, asalnya daging babi halal, asalnya darah halal, asalnya anjing halal, halal asalnya. Nipu asalnya halal, nyuri asalnya halal. Cuman karena ada dalil yang mengharamkan, maka akhirnya dia jadi haram. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka baqiya ala ibahati, maka tetap kepada hukum asalnya, yaitu boleh. Begitu. Makanya dikatakan dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah farada faraid fala tadayyi'uha. Ya, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah menetapkan satu hukum yang fardu, maka jangan kau tinggalkan. Menetapkan satu batas, jangan kau langgar. Ya. Dan dalam hadis itu kan wasakata an asya'in, dan Allah diam tentang satu hukum terkait hukum tentang satu perkara. Kayak nisyan, bukan Allah lupa, tapi diamnya itu Allah berarti boleh. Fala tas'alu anha, jangan pakai nanya-nanya, ntar jadi kagak boleh. Gitu. Ya, ini kaidahnya seperti itu. Fa al-muharimat, perkara yang diharamkan ada dua, gitu ya. Yang satu aini, yang satu hukmi. Yang aini itu kenapa bisa haram? Karena asalnya adalah halal. Ya. Karena sarihud dalil, ada dalil yang jelas mengharamkan. Ya. Kemudian sarihud darar, karena jelas-jelas membawa mudarat. Racun, baygon, asalnya kan baygon kagak ada di baygon di Quran kan nggak ada baygon, Pak. Hurimat alaikumul baygon misalnya nggak ada. Cuman karena minum baygon orang bisa mati, ya jadi haram dia. Sarihan wala tulqu baidikum ila tahlukah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lemparkan kalian dalam kebinasaan. Hadis Nabi, la darar wala dirar, jangan membawa kemudaratan, jangan bikin kemudaratan. Jadi sarihud darar. Kemudian apa lagi? Kodok. Kenapa kodok? Itu hukumnya bagaimana kodok? Halal apa haram kodok itu? Halal ya. Halal. Ada nggak dalil yang mengharamkan kodok? Nggak ada. Tapi ulama Syafi'i mengatakan kodok itu haram. Kenapa haram? Karena ada perintah larangan untuk membunuhnya. Sa'ala tabibun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatl tifda wa akhduhu lidawa ay litadawa. Ada tabib, dulu kan tabib, Pak. Kalau kata kita masih insek gitu, bikin ramuan-ramuan obat, nanya sama Nabi, "Nabi, boleh enggak saya pakai kodok buat ramuan obat saya?" Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatl tifda, maka Nabi melarang untuk membunuh kodok. Maka berdasarkan ayat hadis ini, kodok itu hukumnya haram. Artinya apa? Binatang yang dilarang untuk dibunuh maka termasuk dalam muhrimat. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Hudhud, sarat, ya. Nah, Nabi SAW an qatli an-namal wan nahl was sarat wa hudhud. Nabi SAW melarang kita untuk membunuh semut, terus lebah, burung hudhud, as-sarat. Sarat itu sejenis burung burung kecil gitu, kayak emprit lagi gitu, Pak ya. Cuman ada warnanya, di Arab, di sini malah nggak ada. Ya, itu dilarang dibunuh. Nah, ini yang dilarang dibunuh itu dilarang dikonsumsi. Ya, makmurun manhiyun biqatlih, dilarang dibunuh, itu tidak boleh. Terus kita makan kalajengking boleh nggak, Pak? Kan zaman sekarang tuh banyak restoran-restoran nyediain kalajengking, nah, gitu ya. Boleh nggak makan kalajengking? Kenapa nggak boleh? Karena Nabi perintahkan untuk bunuh itu kalajengking. Wa amara Nabi SAW biqatli al-aqrab, ya, bukan bunuh ukur dan seterusnya. Nabi memerintahkan kita untuk membunuh kalajengking, ular hitam, anjing gila, ya. Maka karena dia itu dilarang, diperintahkan untuk dibunuh, maka menjadi haram untuk dikonsum. Artinya makmurun biqatlih. Makmurun biqatlih.
Terus sekarang masalahnya, kecoa boleh nggak kita makan? Kecoa nggak diperintahkan dibunuh, nggak diperintahkan untuk nggak dilarang untuk dibunuh. Nah terus kecoa ini gimana? Banyak juga sekarang restoran-restoran di barat yang tahu Pak, udah kagak ada kali daging di sana Pak, ya kecoa pakai disuguhin. Herannya banyak lagi yang makan kecoa itu. Kadang-kadang laron, ya. Nah, itu gimana hukumnya itu? Kita suka makan. Ya, maka sebagian ulama mengatakan ini haram dimakan. Kenapa haram dimakan? Karena termasuk ke dalam yuharrim alaikumul khaba'is, karena termasuk perkara-perkara yang menjijikkan. Lah, menjijikkan kalau kata yang kagak makan, yang kagak makan, kalau yang makan kan demen. Ya Pak, yang demen laron mah kagak jijik. Kata siapa juga enak ini, bikin peyek apa lagi? Lah terus patokan menjijikannya di mana ini kan gitu Pak? Kita harus menyamakan. Ulama pinter, udah tahu, tahu model-model lu bakal banyak nanya ini. Gitu. Maka akhirnya kata ulama udah kalau begitu kita bikin patokan. Ya, ma'ah basathul Arab, yaitu segala sesuatu yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab. Nah, kata orang Arab gimana nih? Menjijikkan apa enggak? Enggak makan. Kata orang Arab yang menjijikan apa enggak? Iya, nggak usah makan walaupun kata kita enak. Jangan. Kok bisa ulama menyimpulkan dengan apa yang menjijikan menurut bangsa Arab? Karena syariat itu turunnya di Arab. Jadi waqarrim alaikumul khaba'is, diharamkan bagi kamu perkara-perkara yang menjijikkan, karena itu ayat turunnya bagi Nabi orang Arab dan diturunkan di Arab. Maka patokan menjijikkan atau tidak menjijikkan bukan menurut orang Papua, bukan menurut orang Sukabumi, Australia, Amerika, tapi menurut orang gitu Terus kita tahu dari mana kalau orang Arab ini bilang menjijikkan apa enggak? Kembali kepada para ulama dalam kitab-kitabnya. Ini menurut orang Arab jijik, ini menurut orang Arab kagak, ini kan begitu. Paham ya? Tayyib wal hillu maitatuhu. Ini halal darahnya. Sudah cukup Pak ya? Ada bunyi tadi itu bel ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Tayyib. Ini hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu adalah suci lagi mensucikan, tidak membuat najis itu air apapun juga. Akhrajahu tsalatsa. Diriwayatkan oleh Imam yang tiga, wasahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Kita Pak kalau baca ini hadis, kira-kira kata Nabi dalam hadis ini, air itu suci mensucikan, tidak dapat dibikin najis oleh apapun juga. Wah, coba tuh Pak. Ya, ada air dikencingin sama anak kita. Wudu nggak kita di situ? Wudu kecep. Dikencingin sama anak kamu tadi. Apa hadis Nabi bilang air itu nggak bakalan bisa najis kok sampai apa juga? Emang ada dalil? Ini dalilnya. Menunggu, gitu nggak kira-kira? Jadi begitu. Ada air kecampur kotoran, ada air kecampur bangke, tetap aja kita kecepak wudu. Kenapa? Dalil, megang satu hadis rusak agama semua Pak. Ya, kalau dibilang dalil, ini dalilnya jelas. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci mensucikan, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun juga. Nah ini. Padahal ini hadis ada asbabul wurudnya. Ini hadis sama seperti hadis yang pertama. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ini yang kudu kita tahu. Kan begitu. Namanya kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Ini terkait dengan bi'r Buda'ah, sumur Buda'ah. Sumur Buda'ah ini sumur yang ada di sekitaran Madinah. Itu kalau kata ulama katanya panjangnya kurang lebih 5 meter, lebarnya kurang lebih 3 meter, tingginya sekitar sedada gitu. Ya, sumur Buda'ah. Jadi itu sumur adanya di daerah lembah bawah. Jadi kalau ketimpa hujan, banjir, Madinah banjir, maka kullu khirqahu maitah kullu syai' minal qadarat, semua yang kotor-kotor dari perempuan di sana kan Pak, dulu kagak ada softtek Pak.
Jadi kalau lagi main pakai kain, pakai kapas gitu ya. Kalau udah nggak kepake, buang aja di mana kayak buang, kan gitu. Ya, buang air besar juga kan dulu kagak ada jamban. Ya, maka mereka kalau pergi ke buang air besar pergi ke namanya khala. Sampai sekarang namanya khala. Jamban itu dalam bahasa Arab namanya khala. Kenapa disebut khala? Li'annahu yakhlu anin nas. Karena dia sepi, nggak ada tempat yang nggak ada orang yang tinggal di situ. Maka disebut khala. Jadi orang kalau mau buang air lari dulu dia Pak, ke tempat yang sepi, kebun mana kalau masa kita gitu ya, kebun gitu. Situ tuh, nggak ada jamban dulu. Nah, kalau pas hujan banjir kayak kemarin tuh katanya banjir ya di sana ya, di Mina ya, di Mekah. Ini di Madinah kalau banjir maka bangkai apa segala macam, karena ini sumur adanya di bawah, larinya ke sumur itu semua, numpang di situ. Bangkai bekas pembalut segala macam. Makanya sahabat Nabi ketika mau wudhu di situ, ini kan kalau dulu banjir kan ini kan tempat macam-macam masuk kemari. Ini kita wudhu di sini kagak apa-apa gitu. Segala bangkai sekarang baru keluarnya hadis. Gitu ya. Amin ya. Ini keluarnya tadi, tapi nanti masuk bab yang lain. Masih panjang nih Pak ya. Ini baru 2 hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa itu Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Al-Madani Al-Khazraji Al-Ansari, orang Madinah, asli dari suku Khazraj. Bapaknya Malik bin Sinan itu adalah sahabat Nabi yang gugur di perang Uhud. Malik bin Sinan bapaknya gugur di perang Uhud. Waktu perang Uhud, umurnya Sa'ad bin Malik, Abu Khudri, Sa'id Al-Khudri ini, Abu Sa'id Al-Khudri masih 13 tahun, Begal 12 tahun. Bapaknya, karena bapaknya ini memang kepengen dia ini menjadi syahid, keluarganya menjadi syahid, dituntun anaknya Abu Sa'id Al-Khudri, ikut bapak kemana? Ngadep Nabi biar bisa ikut perang. Umur 13 tahun. Sehingga pada waktu itu, waktu mau perang Uhud, berjejer beberapa anak belia di hadapan Nabi minta ikut perang. Di antaranya beliau Abu Sa'id Al-Khudri, ada lagi Usama bin Zaid, ada Anas bin Malik, kemudian ada Sa'ad bin Arqam. Saking mereka kepengen ikut perangnya sampai jingke-jingke biar kelihatan tinggi. Nabi saya ikut perang, Nabi lihat ya, yang menurut Nabi belum cukup umur, fayarudduhu ila baiti. Kamu belum cukup umur. Jadi orang-orang dulu walaupun umurnya kecil tapi keimanannya hebat, kedewasaannya tinggi. Wa hasala 'ala rujulah, lelaki jantan mereka walaupun belum balik. Zaman sekarang udah tua, ubanan, laguan masih kayak yang belum balik. Zaman sekarang terbalik Pak. Zaman dulu anak kecil walaupun belum balik tapi seperti orang Pak. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani 12 tahun ngimamin di Masjidil Haram Mekah. 12 tahun. Sekarang yang udah tua masih kayak orang belum balik, masih suka bercanda. Toel-toel sholat, masih toel-toel. Kenapa? Sholat masih senggol-senggol kayak bocah. Gampang purik lagi, dikatain bentar purik, kagak mau datang lagi ke masjid. Gua mau ngapain? Mau dia. Purik kayak bocah kan gitu Pak. Orang sekarang udah dewasa tapi kayak anak kecil. Orang dulu anak kecil tapi sudah seperti orang dewasa. Maka kita jangan sampai kita udah bangka begini jadi kayak anak kecil lagi gitu kan. Sudah harus tunjukkan, anak rajul, saya ini laki-laki, nggak gampang patah, nggak gampang purik, nggak gampang pundung. Masalah kita kan penyakitnya gampang purik kan gitu aja Pak ya. Purikan kita sama orang ya. Katain dikit purik. Kayak bocah. Bu ya, ibu nih. Itu bocah. Ada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk orang yang ketika beliau melakukan dalam hadis sahih Bukhari Muslim tentang ruqyah dan dikutip oleh Imam Ibn Katsir dalam muqaddimah tafsirnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, safartu ba'dhan nas. Saya pergi bersama beberapa orang, dia berpergian entah dagang entah apa, ya, keluar. Begitu di tengah jalan kehabisan bekal. Mampirlah mereka ke satu kampung daripada kampung-kampung Arab. Yastad'ifunahu, mereka minta air bekal makanan. Fa'abau ayyudayyifunahu, mereka nggak mau ngasih hidangan. Ya sudah, dasar kampung pelit begini, orang dia pergi aja dah gitu.
gitu. Begitu mau pergi tiba-tiba datang. Ya. Tuan, ntar dulu. Kenapa? Ini kepala suku kita ladagatul aqrab. Dia digigit kalajengking. Ya. Zaman itu kagak ada klinik, Pak. Apalagi BPJS itu nggak ada di situ. Pokoknya nggak ada klinik, ada dokter dah. Udah dipakai macam-macam, diborehin ini, borehin itu, makin kemarin makin meriangnya makin parah. Di antara kalian apakah ada yang bisa jampe-jampe? Kan zaman dulu kan terkenal jampe-jampe, Pak. Zaman dulu kongkong kita ke jampe-jampe harupat banyak kan. Kan udah gitu. Begitu. Di kampung ada nggak yang bisa ngobatin di antara kalian begitu tuh? Maka Abu Sa'id Al-Khudri, saya sok pede Pak. Bismillah sudah, daripada kita lapar kagak makan, perjalanan masih jauh. Camin ada syaratnya. Kalian tadi kita minta makan kagak dikasih. Kalau ini kepala suku kalian saya sembuhin, saya jampe-jampe sembuh, kita minta kambing. Gimana? Deal, oke. Berapa biji? Sekian. Wah, udah. Mana tunjukin kepala suku? Langsung. Mana yang sakit di mana? Belah kakinya, terus dipegang, ya. Baca Suratul Fatihah. Tiup. Sembuh, Pak. Sembuh. Ka'annahu dibilang dalam hadis itu, ka'annahu farra min al-iqal. Seakan-akan dia itu lepas dari ikatan, langsung giras lagi gitu, Pak. Langsung giras lagi. Wah, manjur emang gitu. Sudah pulang bawa kambing. Cuman pas mau dipotong, entar dulu. Yang kalau mau dimakan ya aja nih, makan yang udah jadi. Kambing mah jangan dipotong dulu. Kenapa emang? Kita nanya dulu mau Nabi, kita kagak tahu itu boleh apa kagak. Pulang sampai ke Madinah. Begitu sampai Madinah, ya Rasulullah ceritain kami begini kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ma yudrika annaha ruqyah. Ente tahu dari mana kalau itu bisa dipakai buat jampe-jampe? Terus bagaimana? Kambingnya masih ada? Itu belum dipotong. Jadi bagi gua dah. Gitu. Nabi dah minta bagian Nabi. Mau tahu Fatihah dari mana lo? Ini bagi Nabi makan dari hasil ruq. Nah dari situ kemudian ulama mengatakan boleh ngambil upah dari ruqyah. Masalah ruqyah juga masuk ke situ. Abu Sa'id Al-Khudri ya. Pak, kadang-kadang kita Pak, paten nih, ya ruqyah, ya Pak. Dulu Pak nggak ada klinik, nggak ada dokter, paling banter mantri. Orang kampung kalau sakit anaknya sumeng apa segala macam, ke klinik jauh datang ke kiai. Assalamualaikum kiai, ngapa anak saya meriang, sumeng, kagak kelar-kelar, nangis mulu, minta airin apa kiai? Wah, mana airnya? Bismillahirrahmanirrahim. Minumin, alhamdulillah sembuh. Bener nggak tuh Pak? Bener, tanya orang tua kita dulu tuh. Sembuh, berdarah, kenapa? Saya dulu di sini kena kaca di sini, ya jauh dari klinik, datengin ke kiai situ, kiai ini dulu pegang sama dia, Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti darahnya. Kayak dulu tuh begitu tuh. Iya, gitu Pak. Jadi ceritanya ada orang Pak, anaknya sumeng mulu. Gitu sumeng kiai, minta air, Bismillahirrahmanirrahim itu diperhatiin sama dia. Besokannya sumeng lagi. Misalnya udah sembuh, sumeng lagi. Udah sembuh berapa? Seminggu, sumeng lagi. Akhirnya dia pulang balik ke kiai agak enak. Makanya akhirnya ditanya sama kiai ini kira-kira baca apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah doang, mau Bismillah. Ditiup, besok kok nggak usah ke kiai nih. Bikin air sendiri aja. Begitu anaknya sumeng diambil lagi ditiup Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di mulut makin kelojotan. Ternyata yang dibaca sama, ayatnya sama, suratnya sama, tapi kenapa hasilnya beda? Nah ini ya, antenanya lain, lain frekuensi, lain gelombang, tuh gitu Pak ya. Kenapa bisa begitu? Ini hati, makanya taharatu an-nadhafah. Orang yang hatinya bersih, nggak pakai niat macam-macam, udah sembuh sudah. Cuman tiup dong, sembuh. Kita kalau sembuh, sembur nggak sembuh. Kita padahal berhasil. Baik, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan.